Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda akhir zaman. Kita semua sering mendengar istilah tanda-tanda akhir zaman. Pasti kalian juga pernah bertanya-tanya, apakah saat ini kita sedang berada di akhir zaman ataukah tidak? Atau apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan akhir zaman itu? Dari mana kita bisa tahu? Apa tanda-tandanya? Akhir zaman adalah sebuah periode kehidupan yang telah dinanti-nanti oleh umat manusia sepanjang sejarah. Akhir zaman juga merupakan masa terakhir sebelum dunia ini menemui ajalnya. Masa itu adalah masa di mana Sang Juru Selamat membentuk pemerintahan global yang adil dan menyebarkan keadilan ke seluruh dunia. Masa ini, sebagaimana masa-masa yang terjadi sepanjang sejarah manusia, memiliki tanda-tanda tertentu, di mana terjadinya tanda-tanda tersebut berarti kita sudah dekat dengan terbentuknya pemerintahan Sang Pemimpin Ilahi yang terakhir. Baru setelah itu, dunia akan menemui ajalnya dan tamatlah riwayat kehidupan umat manusia di muka bumi. Dalam hadis para imam yang sampai kepada kita, disebutkan bahwa pemerintahan Imam Mahdi akan dimulai setelah terjadinya sejumlah peristiwa yang diklasifikasikan dalam dua kategori. Pertama, tanda-tanda pasti, yakni terjadinya sejumlah peristiwa yang dengannya kita dapat memahami bahwa setelah jeda waktu yang sangat singkat, Imam Mahdi pasti akan muncul. Kedua, tanda-tanda yang tidak pasti, yakni peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi pada sebuah zaman, kita dapat memahami bahwa kita sedang hidup di masa akhir zaman. Namun, tidak serta-merta kita dapat mengetahui seberapa jauh masa tersebut dengan masa kemunculan imam. Dalam hadis para imam Syiah, disebutkan bahwa di antara tanda-tanda yang tidak pasti ini, atau yang juga disebut tanda-tanda akhir zaman, adalah merebaknya muamalah serta relasi ekonomi yang tidak dibenarkan di tengah masyarakat, seperti suap, riba, pemahalan harga, penimbunan barang-barang yang merupakan kebutuhan umum, hingga para pengusaha yang menyalahgunakan wanita untuk strategi pemasaran mereka. Dalam sektor politik, berbagai penyimpangan juga akan terjadi, seperti duduknya orang-orang yang tidak layak di kursi-kursi jabatan sebuah pemerintahan, atau masuknya kalangan wanita ke sejumlah ruang publik yang sebenarnya tidak layak untuk kemuliaan mereka sebagai perempuan. Di sektor sosial, orang-orang akan lebih suka mendengarkan orang yang sebenarnya bukan pakar dan ahlinya. Masyarakat justru akan lebih percaya pada para pengkhianat. Orang-orang yang diberi amanah akan mengkhianati amanahnya. Tukang bohong dan pendusta akan dipercaya dan orang-orang yang jujur justru dicap pembohong. Anak-anak muda akan kurang ajar kepada orang tua. Sebaliknya, orang-orang tua juga tidak lagi menyayangi dan mengasihi yang lebih muda. Sementara itu, penyimpangan moral dan agama akan merajalela. Pria akan membuat dirinya menyerupai wanita, dan wanita akan membuat dirinya menyerupai pria. Hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan homoseksual akan menyebar kemana-mana. Masyarakat tidak lagi memperhatikan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat, haji, ifah, dan lain-lain. Anfal yang merupakan hak masyarakat dianggap sebagai ghanimah. Zakat akan dianggap sebagai ganti rugi. Orang-orang akan menjadi terlalu baik dengan teman-temannya, akan tetapi kurang ajar dan durhaka kepada orang tuanya. Singkat kata, pada masyarakat akhir zaman, kebaikan akan dianggap sebagai keburukan, dan keburukan akan dianggap sebagai kebaikan. Dengan kata lain, ma'ruf dianggap sebagai mungkar, dan mungkar dianggap sebagai ma'ruf. Jadi, apa menurut kalian saat ini kita sedang hidup di akhir zaman?